Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan kembali untuk mensimulasikan ya program ASM MID 51 ya. Kita menggunakan 7 segmen 1 digit ya. Satu segmen yang kita pakai adalah common anoda atau common positif ya. Kemudian kita hubungkan di sini ke port 0 atau P0 di sini dari C51 yang kita pakai adalah AD89C51 ya. Kemudian sebelum masuk port ini ada R sebagai pembatas arus sebesar 220 ya. Kemudian kaitannya hubungannya ke port ini adalah yang atas sini A ya, sini A, B, C, D sampai D, P atau dot titiknya ini. Jadi urutannya nanti A itu di bit ke 0 atau P0.0, segmen B nanti masuk ke P0.1 dan seterusnya sampai segmen yang titik ini masuk ke P0.7. Jadi kalau kita formasikan ya di menggunakan Excel, model Excel, maka kita bisa membentuk angka dengan cara tadi ya, karena rangkaiannya di sana adalah yang kita pakai adalah common anoda, berarti ketika menyalakan berarti harus diberi nilai logika 0 ya. Misalnya kita ingin menyalakan angka 1 berarti B sama C harus diberikan logika 0 ya. Jadi untuk mengisi tabel ini Anda bisa melihat mana yang paling banyak ya. Jadi kalau yang paling banyak nyala ya mending nyari yang sedikit ya. Seperti ini misalnya angka 0 ya. Angka 0 itu yang paling sedikit adalah yang padam ya. Nah, yang padam berarti harus dikasih satu-satu ya. DB sama G ya. DB sama G padam. Ini satu-satu. Yang lainnya adalah 0 ya. Kemudian angka 1. Angka 1 yang paling sedikit adalah yang nyala ya, yaitu B sama C. Nah, makanya B sama C ya, B sama C kita berikan logika 00, yang lain satu semua. Nah, kemudian setelah didapat 0, 1, 2 dan seterusnya ya, sampai 9 kalau yang kita perlukan ya. Kalau mau menambahkan X ya berarti nanti ya harus sampai F ya. Kemudian dibuat nilai heksanya supaya nanti lebih ringkas ya, daripada kita menulis 8 digit biner. Kalau kita pakai X kan 2 digit saja, jadi lebih simpel ya. C0, F9, A4, B0. Nah, seperti itu. Nah, di program sebelumnya kita sudah lakukan pendekatan dengan cara, nah ini ya. Kita kirim datanya C0 tadi, angka 0 ya. Nah, karena di heksa ini C0 itu depannya adalah bukan angka atau huruf C, maka harus ditambahkan angka 0 ya, jangan lupa ya. Kemudian di belakangnya juga harus dikasih imbuhan H di sini ya, atau akhirannya. Kalau menunjukkan itu adalah nilai dari heksa. Kemudian kalau mengirimkan move dengan nilai langsung ya, maka harus ditambahkan tanda pagar atau crash ini ya. Nah, jadi ini dikirim datanya angka 0, ditunda ya, panggil tunda dan seterusnya ini. Nah, di sini SS juga dikaitkan dengan P0 ya, equate ya, atau kita menggunakan P0 sebagai atau yang dihubungkan ke 7 segmen. Nah, nanti kita akan menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu nanti di sini kita pakai yang namanya lookup tabel. Nah, jadi kita lihat nanti programnya lebih sedikit ya di sini. Nah, tapi kita nanti membutuhkan satu variabel. Nah, variabel selain tadi untuk 7 segmen ya, definisi untuk 7 segmen kita pakai di P0, kita juga butuh variabel bantuan variabel ya, yang kita namakan di sini hitung ya. Nah, hitung ini kita tempatkan di R3 register ini ya, register satu dari register bank ya. Jadi ada R0 sampai R7 ya. R0 sampai R2, R1, R0, R1, R2 dipakai sebagai bantuan untuk delay ya, delay memanfaatkan siklus mesin ya, dari instruksi DJNZ ya, sehingga kalau diulang beberapa kali otomatis akan membentuk delay ya di sini. Nah, di sini kita menggunakan perintah yang namanya lookup tabel. Nah, perintahnya di mana? Inti perintahnya adalah di sini ya. Di sini move C A, ada akeong atau add di sini, add email itu. Kemudian A plus dptr. Nah, di sini.
Nah, datanya nanti akan disimpan di bagian bawah di sini. Angka to 7 segment, jadi label ini. Jadi kalau di di mikronya sendiri nanti label ini akan diterjemahkan dengan alamat memori. Nanti bisa dicek di ini simulasinya ini. Kita coba dibuka. Nah, jadi kalau label-label kalau di sini nanti akan munculnya sebagai alamat ya, seperti ini. Ini loncatnya ini 14 ya. DPR 0014. 14 itu nanti kita lihat di sini isinya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada perintah dptr ya, dptr agar 0014. Yang 14 itu masuk di sini ya. C0, F9, A4 dan seterusnya ini ya. Jadi karena sebenarnya itu define byte ya, cuman di sini diterjemahkannya sebagai instruksi, tidak masalah ya. Nah, otomatis ketika 014 ini dia ngambil datanya ini, C0 itu tadi kan angka 0 ya, F9 itu angka 1, A4 itu angka 2 dan seterusnya ini. Jadi seperti itu ya. Kita tidak pakai simulasi ini, kita pakai simulasi yang lebih real pakai Proteus nanti. Nah, jadi mula-mula kita berikan nilai hitung itu adalah nilainya 0 ya. Seperti mau hitung 0 ya. Karena kita countingnya dari 0. Kemudian di bagian dptr ya, data pointer ya. Nah, untuk menunjuk alamat untuk konversinya tadi, kita berikan angka dari tabel datanya ini ya, define byte ini ya. dp itu define byte. Ini datanya urut ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Jadi ini saya define sebanyak 16 ya, dari 0 sampai F ini ya. Nah, nanti otomatis dia akan mengindeks di sini ya. Jadi kalau di dalam bahasa C ya, bahasa tingkat tinggi, bahasa C, bahasa basic, bahasa Python, ini nanti yang dikenal dengan array ya, array. Jadi kalau di di bahasa assembly lebih dikenal dengan lookup ya. Jadi datanya bisa Anda berikan sequence sepertinya, berurutan ya. Jadi ketika itu akan mengambilnya sesuai dengan indeks yang di sini ya. Jadi kalau nilai A di sini adalah 1, maka yang diambil adalah F9. Jadi dptr ditambah tadi berapa? Tambah 1 ya. Jadi alamatnya ini ditambah 1, otomatis yang diambil yang ini. Jadi kalau yang tadi simulasi alamatnya di 0014 ya. Jadi kalau A nambah 14, yang ini 0014, ini 15, yang ini 16 dan seterusnya itu. Nah, di sini karena instruksi move C ini menggunakan A, maka nilai hitungnya itu harus diberikan ke A dulu ya. Atau dikopikan ke A nilai hitungnya ini ya, dengan cara A, hitung ya. Jadi A itu akan bernilai sama dengan hitung. Nah, setelah A-nya nilainya sama dengan hitung, maka kita beri pakai instruksi ini ya. Nah, instruksi ini akan mengganti nilai A sesuai dengan tabel di sini. Jadi kalau A nilainya 1, maka akan diganti dengan nilai yang ini sebelum dikirimkan ke 7 segment. Karena kalau dikirimkan nilai biner 1 akan di 7 segment yang nyalanya bukan angka 1, tapi ya kode biner 1 ya. Yang mungkin ya kalau kita tampilkan langsung ke 7 segment ya jadi tidak terbaca kalau itu nilainya 1 ya. Nah, makanya harus dikonversi dulu yang ini A, keong di sini.
A plus dptr ya. Perintahnya bukan move tapi ada move C ya, move code ya. Jadi dia membaca memori kode sesuai dengan indeks di A ini. Nah, setelah A-nya tergantikan dengan ini ya, maka nilai A tadi ketika 1 tadi telah terganti dengan S9, nilai A-nya ini akan dikopikan ke 7 segment. Nah, kemudian ditunda ya di sini. Nah, ketika sudah ditunda, maka prosesnya dilanjutkan di bawah ini. Increment itu nilainya ditambah 1 ya. Jadi kalau hitung tadi adalah 0 ya. Nah, 0 berarti ngambilnya 0 dulu ya. Kita tambah 1, 0 tambah 1 berarti hitung sekarang nilainya 1 dengan instruksi ini ya. Kemudian hitung ini kita berikan ke A ya di sini ya. Berikan ke A, kemudian dicek di sini. Apakah A nilainya 10 ya. Jadi karena kita kan satu digit ya, otomatis dari 0 sampai 9 ya. Nah, maka kalau dia tidak sama dengan 10 berarti masih bisa dilanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke looping lagi di sini. Nah, kemudian kalau nilainya 10 maka kita reset ya, dikembalikan ke 0 di sini. Dan nanti prosesnya balik lagi ke atas sana ya. Nah, kenapa di sini kok dikirim lagi ke A ya? Karena yang dicek adalah kita menggunakan CCNE ya. Lebih aman kita pakai A di sini. Kita compile ya. Karena kalau kita langsung menggunakan hitung ya, mungkin bisa tidak error, tapi kadang kalau tidak sesuai maka error. Jadi register yang paling banyak bisa digunakan di instruksi itu register A ini ya. Makanya kalau misalnya instruksinya tidak bisa langsung pakai hitung, maka kita bisa melewatkan dulu ke A ya. Coba kita berikan di sini hitung ya. Apakah mau ya? Kalau mau berarti yang bagian ini tidak usah ya. Nah, ternyata bisa ya. Tapi kalau ini saya ubah di alamat yang lain ya, alamat memori bukan R3, kita lihat di sini. Nah, akan ada error ya. Errornya ada di bagian 20. Nah, 20 itu yang ini ya. Kebetulan R yang kita pakai adalah, atau register yang kita pakai adalah yang sesuai atau yang bisa mau untuk instruksi CCNA ya. Tapi kalau registernya seperti ini maka tidak bisa. Kalau yang ini harus lewat A dulu ya, seperti ini. Nah, ini kalau lewat A tidak error ya. Nah, seperti ini tidak error ya. Nah, makanya lebih aman pakai A ya. Kemudian bagian ini karena di instruksi ini tidak berubah, maka ini bisa diubah, bisa dimasukkan aja di bagian yang atas ya. Ini kita masukkan aja di atas ini, nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau looping lagi, masuk lagi sini, karena jadi hitung sudah 1 ya, kembalikan ke A ke sini, dia akan membaca 1 ya ini. Kemudian masuk lagi ke sini, hitung tambah 2, ditambah 1 lagi menjadi 2 ya. Dicek lagi apakah sudah 10 sama dengan 10. Kalau tidak, ia loncat ke sini lagi. Ketika masuk ke sini 2 berarti akan digantikan nilai ini. Jadi prosesnya berulang ya. Di sini ada tunda ya. Nah, tundanya sama seperti yang sebelumnya di sini. Kita masih pakai set di sini 10. Nah, kita lihat di sini, kita cobakan ya. Kita compile dulu. Kemudian oke, no error ya. Kita cek di sini. Apakah sudah di load? Oke, ya, ini sudah lookup ya. Sesuai dengan yang di sini. Ini sudah lookup ya. Nah, sekarang kita cobakan di sini. Kita running. Harusnya ini akan counting ya, otomatis. Dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9, terus kembali lagi ke 0, 1, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya ini ya. Di programnya sama sebelumnya, kita menggunakan yang ini ya, yang counting tanpa tanpa lookup ya di sini. Ini ya, sekarang kita pakai menggunakan lookup ya.
Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, saya ingin mencobakan di sini. Jadi kalau saya pakai yang sebelumnya ini, ketika saya membuat nilainya mundur ya. Mundur itu kita hitung dari 9, 8, 7, 6 sampai 0 terus balik lagi 9. Maka kalau yang pakai yang ini dibalik urutannya ya, kita harus balik urutannya kalau yang ini. Jadi ini ada 9 dulu, terus 8 ya. Kemudian 9, 8, 7, 6 dan seterusnya sampai 0 ya. Kemudian balik lagi ke atas. Nah, tapi kalau cuman 10 ya, 0 sampai 9 ya. Paling kan kalau misalnya sampai 100 Anda harus balik berapa itu? Harus dibalik sebanyak 100 kali ya. Nah, kita coba di sini ketika kita ingin membalik ini ya. Karena kita balik berarti dia akan countingnya dari nilai 9 ya di sini. Ini ya counting di sini berarti saya ubah 9 ya. Kemudian karena turun ya, lawannya decrement adalah lawannya increment ya, kita pakai DEC ya. Jadi kalau CCN itu compare jam not equal ya, jadi compare dulu dibandingkan. Kalau dia tidak sama dengan yang di sini dia akan loncat ya. Nah, sama. Jadi kalau ini kita coba di sini. Jadi kalau nilai bed itu dikurangkan 1, otomatis dia akan kalau 9 jadi 8 ya. Tapi kalau nilainya 0 dikurangkan 1, maka dia akan kembali ke 255. Nah, makanya di sini kita tangkap di sini 255 ya. Nah, pada saat nilainya 255 jangan lupa dikembalikan lagi ke angka 9 ya, di sini. Nah, sebenarnya kita tinggal main logika aja di sini ya. Nah, perubahannya tidak terlalu banyak ini ya. Kemudian di sini decrement, kemudian nilai pembanding ini sama yang di sini resetnya. Reset itu ya dikembalikan ke nilai awal. Kalau tidak disetkan nilai awal, dia akan masuk nilai yang ini. Oke, kita coba. Kalau ini harusnya nanti ketika kita cobakan nanti harusnya mulai countingnya mundur ya dari 9, 8 sampai 0, kemudian balik lagi ke 9. Oke, di sini kita coba ini terus. Karena programnya sama ya, nggak usah kita load lagi, kita tinggal running ya. Nah, ini ya, sudah countingnya mundur ya. Jadi 9, kemudian 8, 7. Nah, kita bisa perlambat di sini ya, perlambat lagi. Jadi kita bisa bikin terlambat yang 2 kalinya kita pakai 20 ya di sini. Kalau ada perubahan jangan lupa di build lagi atau di assembler lagi di sini. Error, kita cobakan lagi, sini lebih lambat ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ini kalau pengen dikembangkan lagi ya bisa, misalnya ini digitnya saya tambah jadi 2 ya. Kalau 2 sudah bisa, digitnya saya tambah lagi jadi 3 ya. Nanti kita menggunakan PPI, nanti kita pakai digit sebanyak 3 ya. Nanti bisa dicobakan bagaimana kita membuat counting dari 000 sampai 99. Nanti bisa dikembangkan dari project yang ini ya. Oke, saya kira untuk video kali ini ya kita belajar dulu di satu segmen ya, atau single atau satu digit untuk 7 segmen ya. Countingnya dari 0 sampai 9, atau ini sudah counting down ya, dari 9 ke 0 ya. Insya nanti di video yang lain kita coba untuk 3 digit ya, untuk ke KPI ya. Oke, baik, terima kasih ya atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.